An-nasyr itu yakni keluarnya manusia dari kuburan mereka dan pergi ke daerah yang ada hisabnya, itu an-nasyr. Kemudian ada al-hasyr. Hasyr ini ibarat an syaukinas, jadi mengarahkan manusia ilal mauqif, pada tempat pemberhentian tertentu yang sudah ditentukan tempatnya ya. Setelah mereka dibangkitkan dari kuburnya dan dikeluarkan dari kuburannya. Iman dengan adanya pengumpulan nanti di hari kiamat itu adalah wajib. Ini sudah menjadi ijma para muslim. Yauma tasyaqqaqul ardu anhum siro'ah. Dzalika hasyun alaina yasir. Nah, nantinya bumi yang makhluk-makhluk itu dikumpulkan di sana itu bukan bumi yang ini. Ya. Yauma tubadalul ardu ghairul ardi was samawat. Barazulillahil wahidul qahar. Nah, di bumi yang baru itu tidak ada bangunan, tidak ada kastil, istana, tidak ada rambu-rambu. Ini tempat pemberhentian, ini enggak ada, semuanya sudah something new, ya, something new. Wanasu fil hasyr maratib. Nantinya manusia itu saat dikumpulkan ada levelingnya. Wal anbiya wasyuhada wasiddiqun wal muttaqun yuhsyaruna raqibin. Para nabi, para syuhada yang meninggal karena mati syahid, orang-orang yang jujur bertakwa dikumpulkan dengan kondisi menunggang kendaraan. Nah, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Di hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Zat yang Maha Pengasih sebagai sebuah delegasi. Jadi ada kendaraannya di sana. Wa minhumul masyuna alaq damihim. Ada yang berjalan dengan telapak kaki mereka. Wa minhumul kafiruna alladzina yusyaruna ala wujuhihim. Ada orang-orang kafir yang dikumpulkan atas wajah mereka. Jadi mereka jalannya bukan ngesot pakai kaki. Ngesot pakai kaki ya biasanya ya. Ini ngesotnya pakai wajah. Hari kiamat ini. Gimana? Lepas hari kiamat. Iya, ngesotnya pakai wajah. Ngeri ya. Ya, istilahnya mungkin semacam apa namanya, melata kayak ular gitu, cuman wajahnya telungkup ke bawah. Ya. Gimana amalan kini tadi? Ya kalau orang kafir mah nggak ada amalannya tuh. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yuhsyarun nasu yaumal qiyamati salasata asnaf. Nanti dibuat menjadi 3 golongan. Sinfan musyatan, segolongan yang berjalan kaki. Wasinfan rukbanan, segolongan yang menaiki kendaraan. Wasinfan ala wujuhihim, segolongan lagi mereka justru wajahnya yang digunakan untuk berjalan. Allahumma la taj'alna minhum, ya, jangan sampai kita tergolong orang-orang itu. Qila ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhihim. Wahai Rasulullah, kok bisa mereka jalan dengan wajahnya? Qala innalladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala ayyum syiyahum ala wujuhihim. Yang bisa membuat mereka berjalan dengan kaki, tentunya bisa membuat mereka berjalan dengan wajahnya. Ama innahum yatakuna biwujuhim kullahadab. Ya. Mereka apa namanya, adalah orang yang apa namanya, menjaga dirinya dengan wajah-wajah mereka dari setiap tempat yang tinggi di bumi. Jadi istilahnya orang-orang yang wajahnya itu selalu dihadapkan ke arah atas. Ini semacam metafora untuk orang sombong gitu ya. Sifatu ahlil hasyar, sifatu ahlil mahsyar, ya. Sifat-sifat untuk orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Wa fi hadzal mauqifi
Yatasawa jami'un nas, di kasus ini manusia itu sama, al-ghani, al-fakir, al-azim, al-hakir, yang kaya, miskin, orang mulia, orang hina. Fal kullu hufatun uratun kayaumi waladathum ummahatuhum. Kayaumi waladathum ummahatuhum. Nah, di ya ini kalau menurut ulama Kufah boleh dibaca kasroh, tapi kalau ulama Basroh harus mabni. Kayauma waladathum ummahatuhum. Semuanya itu dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Wa ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Manusia nanti dikumpulkan dalam kondisi terkumpulkan itu dalam kondisi tidak berpakaian dan dalam kondisi belum disunat. Jadi kulit apa namanya itu ya, kulit yang membungkus bagian kepala penis itu ada lagi gitu. Karena kan ini fisik kedua bukan fisik pertama ya. Qultu ya Rasulullah an-nisa wa rijalu jami'an yang dzuru ba'dhum ila ba'd. Mungkin dari mereka bisa melihat satu sama lain qala Rasulullah. Ya Aisyah tu al-amru asyaddu min ayang dzuru ba'dhum ila ba'd. Kondisi saat itu lebih keras daripada sekedar melihat satu sama lain. Ya jadi udah nggak waktunya melihat milik orang lain, memikirkan dirinya sendiri selamat atau tidak. Qolal ulama awaluman yuksa Ibrahimu alaihissalam. Wa amara Rasuluna sallallahu alaihi wasallam faqad akramahullah wa tufina bi thiyabihi wa yaumil hasyr aidan yub'atsu bi thiyabihi. Satu riwayat dari para ulama yang pertama kali diberi pakaian itu Nabi Ibrahim, sedangkan kok Nabi Muhammad terbangkitkan dengan sudah berpakaian. Wa aluman yuksa min hulalil jannah, ya. Yang pertama kali dipakaikan pakaian dari surga itu ya Nabi Muhammad SAW. An-najuna min haulil hasyr, yang terselamatkan dari hiruk pikuk atau huru hara nanti di padang mahsyar, dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. 7 orang yang Allah lindungi pada apa namanya? Pada lindungan Allah, pada naungan Allah gitu ya. Jadi Allah apa namanya? Berikan naungan. Nah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali apa namanya? Naungan dari Allah. Al-imamul adil, imam yang adil, wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Nah, seorang pemuda yang dia itu semangat dalam beribadah. Kalau orang tua semangat ibadah itu wajar. Soalnya ya sudah aroma-aroma mau menghadap Tuhan. Masih muda kok ibadahnya kuat. Nah ini ya semacam itu. Imam yang adil, ya meskipun mungkin di mata rakyatnya tidak adil. Kan susah ya. Kadang menjadi seorang pemimpin itu mempertimbangkan dan memperhitungkan sesuatu yang mungkin nggak terpikirkan di mata rakyat. Rakyat itu kan hanya tahu menuntut saja. Saya bukan membela pemerintah ini. Ya. Cuman ya andaikan kita di posisi pemerintah sendiri, kadang kita tidak sejeli itu dalam melihat masalah. Masalah menyangkut kemaslahatan orang banyak. Apalagi presiden kan lumayan cakupannya di Indonesia. Iya. Kalau memang tidak cakap secara apa namanya, tidak cakap secara mental dan kemapanan ekonomi ya apa namanya, potensi berbuat buruknya itu tinggi. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya itu tergantungan dengan masjid. Nah, ini. Jadi sedikit-sedikit ke masjid, sedikit-sedikit ke masjid. Ya. Ya semoga kita digolongkan orang-orang inilah. Amin. Iya, minimal kita niat dulu lah. Nanti
mengenai bagaimana ya kita pasrahkan pada Allah sampai hari kita berusaha. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua pemuda yang saling mencintai di jalan Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, ini termasuk yang dalam kasus ini ya, para pelajar atau para pencari ilmu ya. Mereka kan saling bertemu karena untuk belajar, mereka saling berpisah ya karena untuk mendakwahkan apa yang sudah dipelajari gitu. Para pencari ilmu bisa masuk kategori ini. Ya kalau Akhi Anhar sudah sibuk dengan apa namanya madrasahnya ya, yang ngaji sebisa-bisanya. Ya, Ustaz. Saya sendiri juga ya sebisa-bisanya saya paksa belajar bagaimanapun. Artinya kan saya pasca sarjana ini juga ya harus saya paksa. Lumayan kalau dari rumah ke kampus 1 jam. Yang dekat ini Ustaz, yang dekat Gumul ya, Lirboyo Ustaz. Bukan. Ya kalau dari Gumul ke Lirboyo itu masih setengah jaman lah. Setengah jam atau 20 menit. Tergantung pilot itu mah. Yang bawahnya. Iya, saya pernah kok dari rumah ke Lirboyo 40 menit. Ngebuat ya. Iya. Ya, berikutnya wa rajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada laki-laki yang digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan dan pangkat sosial yang tinggi. Laki-laki yang menjawab, aku takut kepada Allah. Jadi semacam diajak berzina gitu. Saya takut pada Allah. Ya kalau misalnya laki-laki yang diminta perempuannya untuk menikahi ya nggak apa-apa. Kasusnya kan kalau zaman era modern ini kadang ya gitu. Maksudnya ya begitulah. Nggak perlu saya rinci, antum sudah ngerti lah. Agak Awas. repot. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang mensedekahkan namun ia samarkan sehingga tangan kirinya tidak mengerti apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Ini kan metafora ya. Kiasan lah. Ya lagian gimana caranya tangan kanan tahu, tangan kiri tahu ya. Tangan kan bukan makhluk hidup yang bisa tahu. Ini majas isti'aroh kalau dalam kasus balaghahnya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Laki-laki yang mengingat Tuhannya dalam kesendirian kemudian air matanya mengalir. Ya sebenarnya ini yang paling mudah ya. Yang penting cari tempat sepi malam-malam, menggelar sajadah, sholat, nangis. Wa minan najina min halil hasyar, orang-orang yang selamat dari huru-hara pengumpulan nanti, al mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wal wasiluna rahmah, orang yang orang yang menyambung silaturahmi. Memang silaturahmi ini sendiri ulama khilafiyah. Silaturahmi itu apakah harus selalu saling mengunjungi ataukah harus selalu menjaga komunikasi atau cukup untuk tidak menyakiti. Kayaknya yang paling relevan di era modern ini cukup dengan tidak saling menyakiti. Masalahnya kayak gini, kita kan tahu di Maroko ada saudara kita sesama Muslim, sama-sama keturunan Nabi Adam. Kalau selalu silaturahmi ke sana gimana caranya? Iya. Saya rasa kok yang ideal di era modern yang penting tidak saling menyakiti lah. Kan silaturahmi wajib. Nah, kayak saya kenal antum ini kan ya mama semacam itu. Kalau saya harus ke sana ya jauh. Atau antum dulu pernah mesantren di mana gitu. Ya, jauh kan. Kalau disuruh untuk wajib terus-terusan kan ya kadang ya kita punya kewajiban yang lain gitu, bisa terbengkelai. Terbengkalai apa terbengkelai? Terbengkalai. Kayaknya yang
ideal di era sekarang atau mungkin tidak dari dulu. Ya qat'ul adza, tidak menyakiti, tidak menyakiti. Nah, percuma sering ketemu di depan baik tapi di belakang ngomongin kan. Realita kekinian. Wa halamatul Quran amiluna bima fihi. Penghafal Quran yang mengamalkan apa yang di dalamnya. Nah, kadang yang dilematis berlomba-lomba menghafalkan Quran tapi hanya buat hebat-hebatan. Oh, saya deres nih tiap hari. Sedikit banyak ada rasa sombong di sana. Oh, saya bisa deres nih tiap hari. Ngamalkan yang di dalamnya enggak? Ya enggak, orang hanya hafal saja. Bukan berarti saya mendiskreditkan orang-orang yang menghafal Quran, enggak. Maksudnya harus ada balancing-nya antara menghafal murojaah itu dan juga mengaplikasikan di dalamnya. Kadang yang agak ironi itu sudah hafal Quran tapi hukum najis nggak ngerti, repot. Hukum sholat yang membatalkan mana aja nggak ngerti, kan repot. Iya. Iya. Menghafal Quran tidak wajib, tetapi justru mengesampingkan yang wajib. Nah, ini yang harus. Ya, sebenarnya semuanya sama, dalam artian mengedepankan yang kurang prioritas itu akan berdampak buruk. Umpama semacam sekolah umumnya prestasinya baik, tapi sholatnya keteteran. Atau bahkan umpama belajar nahu sorobnya udah hafal, baca kitab pinter, tapi sholatnya keteteran, ya sama aja. Harus berimbang lah, harus berimbang. Bisa dapat yang Ya. dari kebangkitan kan manusia itu dalam keadaan yang mohon maaf yang telanjang saja. Ya. Berarti hanya Nabi aja, berarti Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan memakai baju itu. Yang berarti udah dari alam kubur yang mungkin dipakein baju surga ya. Iya, jadi sedari keluar dari kubur beliau itu sudah berpakaian. Menurut satu versi begitu, ada versi lain mengatakan ya Rasul saat bangun itulah langsung diberi pakaian. Jadi orang pertama yang pakai pakaian itu, orang pertama yang dikenakan pakaian itu Nabi Muhammad. Tapi versi yang di kitab ini, Nabi Muhammad keluar dari kubur itu beliau sudah berpakaian. Yang pertama kali diberi pakaian itu adalah Nabi Ibrahim, bapak segala bangsa lah. Mungkin kan orang-orang pada sibuk pada saat itu saja. Ya sibuk sama dosa-dosa kan. Sibuk mikirin diri sendiri, boro-boro mikirin ngelihat punya orang. Yang ngelihat punya sendiri, kita sibuk mikirin ya Allah ini saya bakal selamat enggak? Iya. Soalnya sudah pengalaman dikubur disiksa kayak begitu, pasti efek tekanan mentalnya itu ya berimbas pada saat bangkit. Iya. Boro-boro mikirin pakaian, mikirin selamat atau enggak aja bingung. Iya. Berikutnya al-hisab, ya hitungan. Wa tauqifun nas ala a'malihim ba'da akhdihim as-suhuf allati kutibat fiha hasanatihim wa sayiatihim. Yakni pemberhentian manusia atas perhitungan amalnya setelah mereka mengambil ya buku atau lembaran-lembaran yang tertuliskan kebaikan dan kesalahan mereka. Jadi setelah ngambil raport lah. Nah, setelah ngambil raport nih kemudian setelah ngambil raport ini nanti akan dihitung akan di peradilan gitu ya. Fal mu'minu yakhudhu kitabahu biyaminihi farohan sa'idan. Kalau orang beriman ngambilnya pakai tangan kanan, orang kafir ngambilnya pakai tangan kiri, sedih, takut. Ya karena nanti dia ditunggu-tunggu oleh azab. Jadi bukan dia yang nunggu di azab ya, azab yang nunggu dia. Mana ada orang nunggu, wah saya mau diazab nih, kan nggak ada. Yang ada azab yang nunggu dia. Ayo sini bang, saya azab. Salam kenal. Membahas seperti ini jadi jadi nggak semangat hidup di dunia. Tadi ada kitab terjemahnya, Ustaz? Belum ada mungkin.
Ini suka banyak yang di Lirboyo yang terjemah-terjemah. Iya banyak sih, tapi saya kurang tahu kalau yang kitab ini ada atau enggak. Ini kan sarahnya ini ya. Iya, syarahnya Aqidatul Awam. Ya antum coba cari di all shop, barangkali ada. Atau pas kapan umpama main ke sini, mampir. Di Al-Sof itu yang Petu Alam itu ada beberapa kitab namanya Petu Alam tapi bukan Aqidatul Awam. Oh gitu. Itu emang Petu Awam ini sarah dari ininya apa? Aqidatul Awam. Iya, syarahnya. Atau antum mau terjemah sendiri nggak apa-apa. Itu bisa jadi masalah belum bisa. Ya nanti kan tinggal saya koreksi nggak apa-apa. Jadi saya tuh rencana pengen bikin modul buat anak-anak. Kan kalau Oh, misalkan dari Kemenag itu kan nggak ada footnote gitu. Saya tuh pengennya ada footnote di tiap lembaran modul-modulnya itu. jadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya lah. Nah ya kayak gitu. Jadi jelas lah referensinya dari sini. Iya, iya. Ya semoga bisa memotivasi saya untuk menerjemahkan kitab ini. Kan nggak terlalu susah bahasanya. Cuman waktunya ini saya kadang sibuk dengan me time-nya. Ya insya Allah lah nanti kalau Jadi kan ada. mungkin kalau saya ngambil sumber dari yang terjemah, nanti di referensinya tetap tulisin terjemah Ustaz ya, nggak misalkan Aqidatul Awam yang asli gitu. Oh ya nggak apa-apa. Antum referensikan dari kitab aslinya nggak apa-apa. Walaupun dari ngambil dari terjemah juga. Nggak ngambil dari terjemah nggak apa-apa. Langsung direferensikan ke kitab asli nggak apa-apa. Nanti kan biar si pembacanya yang cross check. Misalkan kan kayak kitab ini kan kayak kitab apa namanya itu yang Safinah kan ada yang terjemahnya. Saya ngambil terjemah, misalkan saya ngambil tentang bab najis itu ada terjemahnya dari buku terjemah. Berarti yang ditulis di footnote itu kalau walaupun misalnya dari kitab Safinah yang asli juga nggak apa-apa saja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan lumayan kalau ngambil dari Arabnya langsung, apalagi saya belum bisa gitu kan. Nah, Ya nggak apa-apa. Iya. Nanti ya cobalah kalau saya ada tekad saya bantu terjemahkan kitab ini. Iya lanjut. Qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi orang-orang yang diberikan kitab di tangan kanannya, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah dan akan dikembalikan pada keluarganya dalam kondisi bahagia. Hisap itu harus kita yakini ya, hisap ini sudah ditetapkan pada Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka semua mendapatkan keuntungan dari bagian yang mereka perbuat. Allah adalah zat yang menghitungnya itu cepat. Wa kaifiatul hisab amrun ghaibi. Mengenai metode hisabnya itu hal yang tidak bisa dirinci ya, ini perkara gaib. Karena yang namanya waktu sendiri itu kan sesuatu yang tidak konkret, sesuatu yang abstrak. Para ahli teologis dan filsafat pun berbeda-beda mengartikan waktu itu. Aristoteles mengartikannya sebagai pergerakan benda kosmik. Ada yang mengartikan secara umum pergerakan benda. Imam Asy'ari sendiri menganggap waktu itu nggak ada, waktu itu hanya persepsi personal manusia saja. Makanya kan istilahnya standarisasi waktu itu kan berbeda-beda, yang menjadi acuan itu apa. Bukan tidak mungkin kan nanti hal yang lama Allah percepat, hal yang cepat Allah perlama kan bisa. Bisa-bisa saja. Orang dulu itu kan kalau dalam sehari hatam Quran itu bisa berkali-kali. Sekarang kalau orang sekarang hataman Quran rame-rame. Itu pun dari jam 8 sampai jam 3 sore kadang. ya. Iya.
Itu kalau yang khataman orang hafal Quran, kalau yang khataman yang nggak hafal biasanya tambah lama. Ya. Ya. Jadi kan ya ada keberkahan pada waktu itu kadang. La ya'lamuhu illallah ta'ala, yang ngerti hanya Allah. Faminal khalaiki madkhulul jannah min ghairi hisab. Ada kok yang masuk surga tapi tidak mengalami counting amal itu kan. Wa minhum ayyuhasabu hisaban yasira. Ada yang dihisab cepat. Wa minhum ayyuhasabu hisaban asira. Ada yang dihisab lama. Ya sebenarnya kalau sebagaimana keterangan yang biasa kita dapatkan dari hadis, semakin banyak amalnya ya hisabnya semakin lama. Semakin banyak hartanya ya hisabnya semakin lama. Kecuali dia punya amal tertentu yang bisa mempercepat hisabnya. Nanti takutnya jangan difahami agama Islam ini nggak menganjurkan kaya. Soalnya hisabnya lama, ya nggak gitu. Justru kadangkala Muslim itu diharuskan untuk kaya Iya. supaya tidak diperbudak oleh orang kafir. Penting hartanya dimanfaatkan gitu ya. Iya. Soalnya kan kaidahnya secara umum itu orang kalau miskin itu pasti tomak sama hartanya orang kaya. Yang kalau orang yang kaya ke orang kafir, berarti orang Muslim tomak dong pada hartanya orang kafir yang kaya itu. Kaidahnya kan begitu. Cuman jadi orang kaya itu juga nggak mudah karena jadi orang kaya itu cenderung memperbudak. Pasti teman-temannya yang kurang begitu kaya, saya bayarin lah dia biar apa namanya jadi anak buah saya. Iya. Itu jadi ada nuansa nuansa apa ya? Nuansa menekan orang dengan uang yang dimiliki gitu. Kan dia kerja sama saya, ya suka-suka saya dong memberi peraturan-peraturan yang aneh, kadang kan ya ada ya begitu. Ini saya tidak sedang curhat ya, nanti dianggapnya saya curhat. Wa ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nukisal hisaba uziba. Barang siapa yang mempertentangkan hisab maka dia akan diazab. Ya. Pokoknya percaya saja mengenai metodenya wallahu a'lam. Jangan mempersepsikan dengan waktu yang biasa kita pahami. Karena waktu sendiri itu kan persepsi gitu loh. Waktu itu persepsi. Bukan hal yang konkret. Al-mizan neraca. Indama taqiful khalaiqu lil hisabi ya Allah taala al mawazin allati tuzanu bihal hasanati wa sayiat. Ketika makhluk itu sudah dihadapkan dengan hisab, Allah akan menetapkan neraca yang digunakan acuan untuk menghitung nilai kebaikan dan keburukan. Faman sakulat hasanatuhu bahwa fil jannah. Yang kalau kebaikan-kebaikannya itu lebih berat, maka dia berada di surga. Faman khafat hasanatuhu bahwa finnar. Kalau ringan, maka dia di neraka. Qala ta'ala fa amma man sakulat mawazinu bahwa fi aisyatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Maka kita harus mengimani adanya neraca itu, hakikatnya cemana, yaitu kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebenarnya Allah nggak perlu punya mizan tuh nggak perlu. Ya. Mizan itu ya makhluk juga. Terus kenapa buat seperti itu? Ya suka-suka Allah lah. Iya. Allah kalau mau semuanya satu bumi beriman semua kan juga bisa. Tapi kan nyatanya nggak Allah buat gitu. Jadi kadang itu kita sering mempertanyakan, ya Allah kenapa gini sih? Ya Allah itu bebas mau berbuat apapun. Jangan memaksakan Allah itu dengan persepsi kita. Makanya kalau kita baca cerita-cerita orang dahulu itu kalau ada apapun, ya doa. Mengeluhnya bukan kenapa, tapi mengeluhnya saya begini kemudian berdoa. Saya begini kemudian berdoa. Bukan mengapa-mengapa mempertanyakan alasan Tuhan. Tuhan tidak punya alasan. Kalau Tuhan punya alasan, terus alasannya nggak tercapai, kan Tuhan lemah nanti. Faidatun an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah.
fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillun madul basari tsumma yaqulu lahu atunkiru min hadza syai'a adzalamatka katabati al-hafizun. Jadi ada seseorang yang dari umat Rasul itu dihadapkan di penghakiman itu ya, di hadapan para makhluk. Kemudian ada 99 catatan. Ada 99 catatan yang masing-masing catatan itu dilihat sejauh mata memandang. Kemudian apakah ini ada yang kau ingkari umpama? Ya. Nah, kemudian apakah malaikat penulis atau apa namanya? Malaikat pencatat amal itu ada yang mendolimimu. Qala la ya Rab, enggak. Fayaqul alaka udhrun aw hasanah? Apakah kau punya alasan atau punya nilai kebaikan yang besar? Fayudhatu rajul, laki-laki itu akan terdiam. Fayaqul la ya Rab. Fayaqul bala innal indana hasanah wahidah la dzulmal yauma alaik. Betul, ternyata kau memiliki kebaikan, satu kebaikan yang besar dan hari ini tidak ada kezaliman atasmu. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Diberi semacam ID card gitu, ada passwordnya. Ya. Kalau bahasa orang sekarang kan gitu. Ada ID card, ada passwordnya. Ada ini passwordnya syahadat. Fayaqulu ahdiruhu. Hadirkanlah dia. Kemudian laki-laki itu ngomong, dia bicara, ya Rabbi mahadil bitokoh mahadil sijilat. ID card ini untuk apa? Padahal di sini banyak catatan tentang keburukan saya. Fayuqalu innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Fatudau asijilatu fikafatin, ya jadi recorder atau istilahnya ya memori rekaman memori itu semua ditaruh dalam satu piring dalam neraca itu. Fato syati sijilat wasakulatil bitokoh, ya. Bitokohnya ditaruh di sisi yang lain. Maka yang berat ternyata adalah ID card-nya dibandingkan record yang terdapat dalam memori tadi. Ya. Jadi SD card lebih penting daripada sekedar micro SD. Kalau bahasa orang sekarang gitu loh, biar gampang gambarinnya. Dan tidak ada sesuatu yang berat dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Jadi ini hadis ini menekankan betapa ketika kita itu ikhlas dalam berislam, kita ikhlas dalam beriman kepada Allah, bahkan tidak mungkin hal yang semacam ini terjadi. Nilai keikhlasan kita dalam berislam itu dianggap sesuatu yang besar di sisi Allah sehingga bisa menghapus, bisa memformat ya memori-memori yang terdapat dalam SD card yang begitu banyak tadi. Saya sedari dulu itu berusaha menanamkan dalam hati, jangan pernah menghakimi nilai keikhlasan seseorang. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di hati seseorang. Mungkin yang dilakukan itu terlihat sederhana, tapi nilai keikhlasannya itu bisa jadi itu yang diterima oleh Allah. Ini saya termasuk memotivasi ulang diri saya sendiri. Sekelas Imam Al-Ghazali saja ketika setelah meninggal, setelah wafat, ada yang bermimpi. Ditanya Imam Ghazali, bagaimana Tuhan memperlakukanmu? Tuhan meridhoiku. Atas amal yang apa? Banyaknya kitab, banyaknya sholat sunnah, atau yang apa? Jawab Imam Ghazali, karena keikhlasanku memberi minum pada lalat saat aku hendak menulis dan kubiarkan ia minum hingga kenyang dan pada tinta tulisku. Setelah kenyang, baru dia pergi, barulah aku mulai menulis. Ternyata hal sesederhana itu dengan nilai keikhlasan yang murni bisa membuat Imam Al-Ghazali dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya kan ada istilahnya, jangan remehkan kebaikan amal, ya sekecil apapun, karena bisa jadi itulah yang diterima di sisi Allah. Sehingga hendaknya kita tidak mengabaikan nilai-nilai amal yang mungkin terlihat kecil. Sholat sunnah, sedekah,
berkata yang baik, karena bisa jadi itulah yang Allah terima. Saya kok jadi sedih ya? Betul sekali. Saya jadi sedih loh. Ingat mati. Iya, kita istilahnya kita sholat jungkat-jungkit, kita nggak jamin loh sholat kita diterima. Andaikan Tuhan yang ngewajibin, emang kita ngelakuin, kan belum tentu. Kalau dia nggak sholat sih. Iya, yang diwajibin kadang kita ngelakuinnya ala kadarnya. Nah, yang penting Allah nggak menuntut saya nanti di akhirat. Padahal belum tentu sholatnya diterima. Ya. Berikutnya sirat, jadi jembatan. Ya. Wa jisrun mamdutun ala dhahri jahannama yamuru alaihil awaluna wal akhirun hatal kufari. Wa awalu man yamuru alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Jadi jembatan yang memanjang yang berada pada bagian atas jahanam dilewati orang terdahulu dan orang dan generasi terakhir. Hingga para orang kafir. Orang pertama yang melewati itu ada Rasulullah, dan para anbiya mestinya. Nah, kalau dari golongan umat para nabi, umat Nabi Muhammad yang lebih dahulu. Ini sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini umatnya didahulukan. Umat yang umurnya pendek, yang serba keterbatasan. Sebenarnya kalau kita mau merenung, ini bentuk keadilan Allah. Dalam artian umat-umat terdahulu dengan fisik yang luar biasa kuat, itu wajar kalau diberi kewajiban ibadah yang sangat berat. Fisiknya kuat, makan makanan dari surga, langsung makan salwa dan mana, kan Bani Israel. Kemampuan fisik luar biasa, memahat gunung jadi rumah, gunung dipahat jadi rumah. Kalau sekarang kan manusianya termanjakan dengan teknologi. Nggak ada teknologi, nggak bisa apa-apa. Betapa tangguhnya orang-orang terdahulu. Jadi ya wajar lah istilahnya. Dengan nikmat yang mereka rasakan begitu banyak, memiliki beban yang banyak. Ya kita juga mendapatkan nikmat yang banyak juga. Cuman kan fisik kita terbatas gitu. Jadi kan istilahnya membebani melebihi kemampuan makhluk itu kan tidak Allah lakukan. Fa'akunu ana wa ummati awaloman yujizuha. Nah, nanti adanya jembatan itu akan diletakkan di atas jahanam. Aku dan umatku lah yang pertama kali melewatinya. Fasirat ahadu minas saif wa adaku minasya'roh. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Tahtahu naru jahanam, di bawahnya api neraka. Fa idza sara alahil kafir waqa'a fi nari jahannam. Kalau orang kafir langsung jatuh ke neraka jahanam. Wa amal mu'min fasafa yamu 'alaiha saliman hatta yasila ila abwabil jannah. Kalau yang beriman ya nanti bisa sampai ke pintu-pintu surga. Mukminun ya, yang maksudnya ini yang benar-benar sampai kategori iman yang benar, yang level tertinggi gitu. Kalau yang imannya ya masih banyak dosa, ya minimal doanya ya Allah di neraka jangan lama-lama deh. Soalnya mau minta langsung masuk surga tuh kayak nggak tahu diri. Jadi malu. Iya, amal nggak seberapa, ngomongnya tobat tapi diulangi lagi. Habis itu kadang setelah tobat dengan PD-nya, insya Allah tobat saya diterima. Memang luar biasa ya manusia akhir zaman ini. Allah. Jadi ingat ini Ustaz, yang kisahnya Ibrahim bin Adham yang gara-gara sebutir kurma doanya tidak diterima 4 bulan. Iya. Itu karena Ya, hanya sebutir kurma. iya. Ya kalau orang sekarang kan mana peduli. Beras raskin aja disikat. Ya. Ya sedikit banyak bisa jadi kita seperti itu loh. Ya, dalam artian kadang kita mengambil hak orang lain tanpa kita sadari. Sebenarnya kita bisa sadar kalau kita mau merenung, tapi kita cenderung abai. Paling juga orangnya ikhlas. Yang kayak begitu loh.
Kadang kan kita pinjam temen uang 1.000, 2.000, paling orangnya ikhlas. Ya memang kita husnudzon itu baik, cuman ini kaitannya kan dengan hak orang, Ya. harusnya kita Kalau selagi habis bisa minanasnya tidak dimaafkan misalkan sama orang gitu kan. Gimana itu, Sir? yang penting kita sudah minta, Oh kan iya iya. usaha. Terlepas dimaafkan atau tidak, ya itu kuasa Allah yang menggerakkan hati orang, Iya, iya, Sir. gitu. Ya kalau Pasti semua orangnya tidak dimaafkan. heeh, ya kalau nggak dimaafkan ya nanti ya biar Allah yang aturlah, yang penting kita sudah berusaha minta maaf. Ini kan kayak cewek-cewek yang sakit hati gitu kan, yang patah hati Ya ya. ampun, Iya. ya Yang aja ngomong nggak boleh, cewek sakit hati. iya yang patah hati kan. Ya karena kita ya laki-laki nggak mau Gini ya, kadang itu ada orang merasa dizalimi dengan dizalimi dengan pasangan yang belum halal. Sejatinya mereka loh yang mendolimi diri mereka sendiri. Iya. Sesuatu yang belum halal tapi mereka lakukan dengan berbagai macam alasan yang mereka legalkan sendiri. Gitu loh. Jadi akhirnya ketika ternyata Allah justru seharusnya berterima kasih ya ketika Allah itu selamatkan mereka itu dari hal-hal yang berbau dosa. Tapi mereka merasa tersakiti loh. Mereka Iya. merasa tersakiti atas dosa yang mereka lakukan sendiri. Ya Allah, astagfirullah. Lihat aja nanti Allah yang balas. Lah, Anda itu diselamatkan oleh Allah dari kecimpungan dosa. Kok malah dendam sama orang lain? Ini kan karena bisa jadi itu bukan orang lain yang menyakiti kita, tapi ekspektasi kita sendiri yang menyakiti kita. Terlalu berharap sama makhluk kan nggak boleh. Tuhan pasti cemburu lah. Iya. Udah berharap pada hal yang tidak baik lagi. Ahwalun nasi ala sirot. Ya gimana? Untuk besok jam berapa besok Ustaz? Antum bisanya jam berapa deh? Jadi Pagi ngikutin lagi. ngikutin yang lain Ustaz. Yang lain juga nggak responsif. Oh iya. Kalau besok mau pagi lagi nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Sabtu Ahad umpama mau pagi, mau 2 jam jadi jam 6 sampai jam 8 juga nggak apa-apa. Biar cepat hatam. Ya lanjut. Kondisi manusia yang berada di sirot, ada yang lewat sebagaimana kedipan mata. Nah, kedipan mata kan nggak sampai 1 detik ya, 0,65 kok nggak salah mata berkedip itu. Minhum mayamurru alaihi kalbarokil khotif, sebagaimana kilatan petir. Kilatan petir. Mestinya sih kalau kita ngomong fisika ya, kedipan mata dengan kilatan petir lebih cepat kilatan petir karena kecepatan cahaya kan berapa itu? Lupa saya. 300.000 kilometer per detik bukan? Ya segitu Ustaz, sekitar segitu. Mungkin nggak tahu. Ya tapi kan maksudnya kalau cahaya itu kan jaraknya jauh. Kalau kedipan mata kan nggak main jarak kan, maksudnya kan menempel pada fisik gitu. Ini kan ya hanya sebagaimana saja. Gitu. Jadi kalau kedipan mata kan nggak butuh jarak destinasi gitu kan enggak, karena menempel pada fisik manusia. Nah, kalau cahaya kan masih butuh lah. Ya. Umpama jaraknya dari matahari ke Pluto, ya kan lama meskipun cahaya. Kalau kedipan mata kan nggak kemana-mana, nempel di sini aja gitu. Ya. Ada yang melewatinya sebagaimana angin yang tertiup, angin puting beliung atau angin apalah.
Ada yang melewatinya sebagaimana kuda pembalap. Ya, ada yang melewatinya dengan jogging, lari-lari kecil. Ya. Ada yang melewatinya dengan kondisi apa namanya itu habuan itu semacam ini duduk tapi semacam duduknya anjing gitu. Ngesot lah, ngesot. Nah, duduknya anjing, tahu kan duduknya anjing? Anjing kalau duduk kan kakinya dilepet tuh Iya. ke atas. Nah, itu yang ngesot lah. Nah, kalau orang kafir nanti jatuh ke neraka jahanam. Dah, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Ini Ustaz yang terkait tadi Yang mana? ya, itu kalau ngambil dari terjemah terus kita misalkan Sapinah tadi kan Sapinah kan itu kan karya Syekh Salim apa bin Sumair Ustaz ya. Terus? Kita ngambil referensinya yang bab najis itu tentang terjemahnya. Bab najis tapi ngambil dari terjemah Sapinahnya. Terus Nggak kita apa-apa. referensinya itu yang asli dari kitabnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak Yang apa-apa. penerjemahnya juga dimasukin ke ini Ustaz nantinya ke referensi itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan yang cross check biar dari pembacanya aja gitu loh. Yang cross check biar jadi. Oh, sesuai atau enggaknya mungkin ya terjemahnya. Ya, itu kan nanti biar jadi kan justru dengan kita cantumin itu kita memberi ruang pada pembaca itu untuk cross check gitu loh. Oh, mencantumkan referensi yang Arabnya gitu. Iya. Jadi andaikan dia bisa bahasa Arab, dia bisa cross check ini bener nggak sih terjemahnya begini? Iya, iya. Ya, saya kan ngambilnya kan saya dari ini dari terjemahnya, nggak dari yang sumber asli, cuman Ya, mencantumkannya yang sumber asli gitu. ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau anak-anak nggak akan cross check. Mereka nurut aja nurut. Ya istilahnya sasarannya itu kan memang anak-anak. Cuman kalau Iya, modul itu ada hingga tua kan mereka yang mumpuni bisa cross check sendiri gitu loh. iya, saya. Jadi Salah. pandangannya itu jangka panjang. Iya, saya. Ya sudah mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Iya, Mama saya. jam segini nggak apa-apa. Ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.